Cuma pakai bahan seadanya, kamu bisa bikin almond wafer seenak dan secantik ini. Asli, ini renyah banget. Yuk, langsung lihat rahasianya. Assalamualaikum teman Taehyun. Kali ini Teteh mau ajak kalian buat bikin almond wafer yang renyah banget dan pastinya cantik. Resepnya simple, bahannya gak ribet, dan pastinya resep ini layak banget buat dijadiin ide jualan loh. Yuk langsung aja kita mulai. Oke deh teman-teman, ini dia untuk bahan-bahannya ya. Ada tepung terigu, kemudian susu cair, telur, gula pasir, ini mentega yang udah dilelehkan, dan pastinya kita pakai almond. Pertama, kita mixer dulu telur sama gula pasir nih. Nah, Teteh punya tips supaya hasilnya nanti mengembang maksimal. Jadi, telurnya pastiin pakai yang suhu ruang. Kemudian untuk peralatannya ini, mulai dari mangkuknya, dari mixernya, kita lap dulu supaya nggak ada lemak yang nempel atau sisa-sisa air pada saat udah dicuci ya. Nah sekarang kita lap, pastiin semuanya kering. Nah, yang ininya juga pastiin semuanya kering. Kemudian kalau udah, kita campur nih telur sama gulanya. Masukin dulu gula pasir, kemudian telurnya. Nah, pastiin untuk si kuning telurnya dia masih utuh seperti ini. Ini tips supaya nanti nggak bau amis ya. Beda kalau pakai telur yang kuningnya udah hancur, biasanya itu bau amis. Kalau kalian ragu, takutnya ini hancur, misalkan, kalian pisahin dulu nih, jangan langsung dicampur. Soalnya kalau langsung dicampur kan sayang ya. Kalau udah fix, bagus, kita masukin. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah. Kita pakai kecepatan 1 aja udah cukup. Nah, buat mixernya di sini Teteh pakai mixer dari Idalife ya, teman-teman. Ini hand mixer Idalife. Ini mixer favorit Teteh. Karena dia itu punya 5 kecepatan plus turbo. Makanya hasilnya jadi lebih hemat waktu karena lebih cepat ngembang. Nah, ini kita mixer pakai kecepatan rendah aja, kita pakai kecepatan nomor 1. Oke, sebentar ini kita mixer sampai berbusa aja ya, nggak sampai ngembang putih. Oke teman-teman, kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Jadi selain berbusa, untuk gula pasirnya dia udah larut. Selanjutnya kita masukin susu cair. Di sini Teteh pakai susu full cream ya, karena dia udah ada gulanya, jadi nggak perlu susu yang ada rasanya. Kita masukin, terus kita aduk rata dulu. Kalau sudah tercampur rata, sekarang kita masukin tepung terigunya. Nah ini jangan langsung dimasukin ya, kita masukin sambil diayak, tujuannya supaya nggak menggumpal. Ini langsung aja kita masukin semua. Oke, kalau udah kita aduk rata. Kalau sudah tercampur rata dan teksturnya seperti ini, sekarang kita masukin mentega yang sudah dilelehkan. Ini tujuannya supaya lebih wangi dan lebih gurih ya. Aduk lagi. Ini pastiin tercampur rata sampai menyatu seperti ini. Tuh. Nah kalau udah, sekarang kita masukin almond slice-nya. Ini aduknya perlahan aja ya, tujuannya supaya nggak hancur untuk si almond slice-nya. Nah buat kalian yang nggak ada almond slice, boleh juga pakai kacang ya, kacang tanah gitu, yang udah dicincang itu boleh banget. Nah ini kita aduk. Oke teman-teman, kalau sudah tercampur rata seperti ini udah siap dicetak ya. Nah, sambil nunggu dicetak, sekarang kita panasin dulu ovennya. Di sini Teteh udah siapin oven, udah dicolokin juga. Sekarang kita panasin dulu ovennya, tujuannya supaya panasnya lebih merata. Nah, di sini Teteh pakai oven Idalife nih. Sekarang kita panasin ovennya. Jadi Idalife ini punya double heater, membuat panasnya lebih merata. Sekarang kita setting di suhu 160. Kemudian apinya atas bawah dan kita panasin sekitar 30 menit. Oke, sekarang kita siapin baking tray. Ini Teteh pakai baking tray bawaan oven dari Idalife ya. Jadi baking tray-nya ini sekarang kita kasih kertas roti atau baking paper. Sebelumnya kita oles dulu pakai sedikit margarin, tujuannya supaya nempel ya. Nggak usah banyak-banyak, tipis-tipis aja. Oke, kalau udah kita siapin baking papernya. Ini. Nah, selanjutnya kita pasang di baking tray seperti ini. Terus ini untuk bagian atasnya kita oles lagi, tipis aja, tujuannya supaya nanti si almond wafernya itu ketika udah mateng dia gampang dilepas. Oke, kalau udah, sekarang kita siapin yang namanya ring cutter. Nah, ini Teteh punya ring cutter berbagai ukuran. Jadi kalian kalau mau bikin yang paling kecil pakai yang ini, kalau Teteh mau pakai yang ukuran 6,5 cm.
Tujuan pakai ring cutter ini tujuannya supaya nanti tuh bulatannya cantik dan rapih ya. Kita letakkan di atas baking tray yang udah dikasih baking paper seperti ini. Kemudian kita ambil adonan almond wafers tadi. Nah ini kita ambil 1 sendok makan. Nah kira-kira segini ya. Jangan tebal-tebal, tujuannya supaya hasilnya tipis dan renyah. Selanjutnya kita masukin ke dalam ring cutter. Kita masukin, kita pakai 1 sendok makan. Nah seperti ini. Kemudian kita ratakan dengan punggung sendok ya. Kalau udah seperti ini, kita angkat ring cutternya. Kemudian kita lanjut lagi ke sini. Caranya sama, kita ambil 1 sendok. Terus jangan lupa diratakan lagi. Oke, ini kita lakukan sampai selesai ya. Kira-kira untuk 1 baking tray ini ada 6 almond wafer yang akan kita panggang. Oke, ini siap untuk di oven ya. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan ke dalam oven yang udah dipanasin ya. Kita masukkan ke rak tengah supaya panasnya merata. Terus untuk suhunya, karena ini udah double heater, di sini Teteh mau pakai api atasnya yaitu sebesar 160 derajat. Kemudian untuk yang api bawahnya kita pakai 130 derajat. Jangan lupa kita pakainya api atas bawah sama nyalain kipasnya. Kalau yang nggak ada kipasnya nggak apa-apa. Terus kalau misalkan kalian kipasnya nggak dua seperti ini, bisa kalian atur posisi dari si cookiesnya ya. Karena dia itu ovennya udah ada api atas sama bawah, sama ada buat kipasnya juga ya. Jadi panasnya lebih merata nih teman-teman. Oke teman-teman, biasanya ada yang suka ngeluh ke Teteh kalau pakai oven itu kenapa sih nyetrum. Nah yang ini enggak ya, nih tuh dia itu enggak nyetrum. Jadi aman teman-teman. Oke teman-teman, karena warnanya udah kuning keemasan, sekarang langsung aja kita keluarin almond wafernya dari dalam oven. Nah seperti ini ya untuk hasilnya, bisa dilihat sendiri. Kalau teman-teman mau tahu, untuk oven ini sudah ada kipasnya ya, jadi panasnya lebih merata. Jadi cocok banget kalau kita mau bikin cookies atau almond wafer, tinggal kita nyalain aja api atas bawah sama kipasnya. Ini dia hasilnya. Nah sekarang almond wafernya boleh kita angkat dan kita pindahkan ke cooling rack. Ini cooling racknya. Jadi jangan langsung dimasukkan ke wadah kedap udara atau ke toples ya. Kita tunggu sampai dia itu udah nggak panas. Gampang kok ngelepasnya. Hati-hati nih panas traynya. Oke ini udah ya. Nah sekarang ini kita pindahkan ke cooling rack. Oke, kita pindahkan ke cooling rack seperti ini. Kita tunggu sampai dingin baru dimasukkan ke dalam toples. Nah, teman-teman, ini kita nggak perlu ganti baking paper ya. Ini bisa dilanjut lagi. Kita isi lagi dengan adonannya. Nah, kalau kalian misalkan punya beberapa loyang dengan ukuran yang sama, ini bisa untuk 3 ya. 3 tingkat. Cuma Teteh cuma ada 1 aja. Jadi ini ganti-gantian aja. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, udah jadi nih almond wafersnya. Nah, satu resep ini dapat 28 piece ya. Cuman ini tuh tadi udah dicemilin sama anak-anak dan mereka approve. Katanya ini cocok banget buat dijadiin snack atau bekal pada saat mereka sekolah nanti. Nah, teman-teman, ini kan udah didinginkan di cooling rack dan udah dingin juga. Biar lebih menarik, kita bisa taruh di toples seperti ini ya. Nah, cara simpennya seperti ini. Kita bisa tumpuk, terus diletakkannya kayak gini. Nah, seperti ini. Kita tumpuk lagi. Boleh 3-3, boleh 4-4. Pastiin ini udah nggak panas ya, teman-teman. Ini masih muat nih. Tinggal kita tutup. Ini dia teman-teman hasilnya. Cantik banget kan? Nah, selain cantik, ini juga teksturnya renyah banget loh. Renyah, kriuk, terus rasanya nggak bikin enak sama sekali. Biar kalian nggak penasaran, jangan lupa cobain ini di rumah ya. Nah, kalau kalian udah berhasil, jangan lupa tag Teteh di media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman Taehyun lainnya. Oke deh teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Wow.